Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Permana Agung Bawamukti dari semester 3 manajemen kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan akuntansi biaya dan pengertiannya untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah akuntansi biaya. Di sini saya mengambil materi dari bagian kelompok milik kelompok 1. Jadi saya mohon maaf dulu kepada kelompok 1. Saya mengerjakan ini sendiri. Jadi saya ngambil materi yang kalian akan jelaskan nanti. Langsung aja saya mulai ke materinya. Yang pertama yaitu definisi dan tujuan akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah bagian dari akuntansi manajemen, di mana merupakan salah satu dari bidang khusus akuntansi yang menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya. Akuntansi biaya telah diterapkan pada berbagai bidang kegiatan non-manufaktur atau jasa seperti penyalur, perusahaan asuransi, perusahaan perbankan, sekolah-sekolah dan rumah sakit, kereta api, dan penerbangan, dan instansi pemerintah yang menggunakan teknik-teknik akuntansi biaya. Dalam pengelolaan perusahaan, akuntansi biaya merupakan bagian penting dari ilmu akuntansi dan telah berkembang menjadi tools of management yang berfungsi menyediakan informasi biaya bagi kepentingan manajemen agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Tujuan informasi biaya itu ada 4. Yang pertama, penentu harga pokok. Yang kedua, perencanaan biaya. Yang ketiga, pengendalian biaya. Yang keempat, dasar untuk pengendalian keputusan yang khusus. Lalu di sini ada penentuan harga pokok. Dalam penentuan harga pokok, biaya-biaya dihimpun menurut pekerjaan atau job, bagian-bagian atau departemen, atau dirinci menurut pusat-pusat biaya atau cost pools, produk-produk dan jasa-jasa. Perencanaan biaya. Perencanaan merupakan suatu usaha untuk memutuskan suatu tujuan dan menyusun program operasional yang lengkap dalam rangka mencapai tujuan, termasuk proses penentuan strategi yang disusun untuk jangka panjang dan jangka pendek. Rumusan strategi perencanaan biaya: yang pertama, harga jual dan volume penjualan. Yang kedua, profitabilitas dari produk. Yang ketiga, pembelian. Keempat, pengeluaran barang modal. Yang kelima, perluasan pabrik. Pengendalian biaya. Pengendalian merupakan usaha manajemen untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan dengan melakukan perbandingan secara terus-menerus antara pelaksana dengan rencana. Melalui proses perbandingan hasil yang sesungguhnya dengan program atau anggaran yang disusun, maka manajemen dapat melakukan penilaian atas efisiensi usaha dan kemampuan memperoleh laba dari berbagai produk. Lanjut ke dasar untuk pengambilan keputusan yang khusus. Akuntansi biaya memberikan informasi biaya yang berbeda agar dapat dibandingkan dengan pendapatan atau revenue dari berbagai tindakan alternatif yang akan dipilih oleh manajemen. Keputusan perencanaan menyangkut masalah-masalah khusus. Yang pertama, membuat produk baru. Yang kedua, menghentikan atau meneruskan suatu pondok tertentu. Yang ketiga, menerima atau menolak pesanan-pesanan tertentu. Yang keempat, membeli atau membuat sendiri. Yang kelima, menjual langsung atau memproses lebih lanjut. Bagi yang atau terlalu cepat saya berbicara, nanti saya akan tampilkan PowerPoint-nya di sini, di belakang sini. Nanti saya akan tampilkan untuk kalian lebih jelasnya, dan nanti saya akan perkecil muka saya agar kalian bisa membaca sendiri apa-apa poinnya. Oke, lanjut. Perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan atau financial accounting merupakan bidang akuntansi yang menyajikan informasi keuangan yang terutama ditunjukkan kepada pengguna eksternal atau pihak luar perusahaan dan sebagainya. Informasi ini juga digunakan oleh pemimpin tertinggi perusahaan atau eksekutif manajemen sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Akuntansi manajemen atau manajemen accounting merupakan bidang akuntansi yang berhubungan dengan pelaporan keuangan
untuk penggunaan internal yang merupakan pihak yang mempunyai banyak kepentingan dengan sistem akuntansi yang diberi tanggung jawab melaksanakan kegiatan perusahaan. Pihak internal seperti pengelola atau manajemen perusahaan tingkat atas, tingkat menengah, maupun tingkat bawah. Lanjut ke aspek perbedaan utama antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama, pemakai laporan yaitu akuntansi keuangan menyajikan laporan menitik beratkan pada pihak eksternal, sedangkan akuntansi manajemen pihak internal. Standar penilaian yaitu informasi keuangan dipublikasikan untuk digunakan pihak eksternal tetapi untuk kepentingan internal perusahaan atau pengambilan keputusan internal oleh pemimpin perusahaan. Yang ketiga, perspektif atau cakupan informasi yaitu laporan keuangan untuk pihak eksternal menunjukkan hasil operasi keseluruhan pihak internal disajikan atas dasar bagian. Yang keempat, sifat dari laporan yaitu akuntansi keuangan bersifat historis, sedangkan akuntansi manajemen menekankan pada masa yang akan datang. Yang kelima, jenis informasi yaitu akuntansi keuangan berupa informasi keuangan, sedangkan akuntansi manajemen tidak hanya informasi keuangan, tetapi juga non-keuangan. 6. Periode laporan, yaitu laporan keuangan pihak eksternal disusun secara periodik, sedangkan pihak internal dapat menjadi fleksibel. Lanjut ke hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan manajemen. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri ada tabel, bukan tabel jadi kayak rongganya begitu di sini. Jadi kalian bisa coba lihat di sini sendiri. Nanti saya akan tampilkan. Lanjut ke struktur organisasi perusahaan. Organisasi yang efisien membuat atau menetapkan struktur atau kerangka kerja yang dibatasi secara jelas, atau kata lain dapat menunjukkan pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan tegas. Perusahaan mampu mengkoordinir kegiatan dari berbagai bagian atau departemen atau unit organisasi yang lebih kecil yang dipimpin oleh seseorang yang juga mempunyai berbagai tingkat wewenang dan tanggung jawab yang berlainan. Diperlukan suatu tindakan yang cermat dan berhati-hati karena manajemen akan menyusun suatu struktur organisasi yang merupakan sekumpulan orang-orang yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai dan memenuhi tujuan objektif dan sasaran atau goals perusahaan. Lanjut ke fungsi lini dan fungsi staf. Fungsi lini merupakan rantai dari arus pemerintah dalam suatu hubungan secara vertikal yang mengalir dari direktur utama turun ke bawah melalui organisasi. Fungsi staf membuat keputusan dan melaksanakan supervisi. Fungsi staf memberikan bimbingan dan nasihat kepada orang-orang pada garis fungsi lini, bukan memberikan perintah kepada pihak lain. Ada 3 kelompok manajemen. Yang pertama, kelompok manajemen puncak atau The Executive Management Group yang terdiri dari direktur utama, wakil-wakil direktur utama, dan pimpinan kecil lainnya yang bertanggung jawab atas berbagai fungsi pemasaran, pembelian, produksi, keuangan, dan akuntansi. Yang kedua, ada kelompok manajemen menengah, The Middle Management Group, yaitu terdiri atas manajer divisi, para manajer cabang, dan kepala-kepala bagian atau department heads. Yang ketiga, kelompok manajemen bawah atau operasi, The Operating Management Group, yaitu terdiri atas para kepala regu dan mandor. Lanjut ke struktur organisasi. Model struktur organisasi biasanya dituangkan dalam bagan organisasi. Bagan organisasi menerangkan wewenang dan tanggung jawab yang diterapkan atas jabatan manajemen kunci perusahaan. 2 jenis bagan organisasi yang digunakan dalam akuntansi biaya. Yang pertama, bagan organisasi lini perusahaan, yaitu melukiskan arus wewenang dari pemegang saham sampai ke tingkat manajemen operasi. Yang kedua, bagan organisasi fungsi perusahaan, yaitu melukiskan hubungan antara posisi spesialis dengan subfungsi lainnya di dalam perusahaan. Ada bagannya, organisasi lini perusahaan, jadi nanti saya akan tampilkan. Lanjut ke peran controller dalam perencanaan dan pengendalian. Controller adalah seorang manajer kunci yang bertanggung jawab atas fungsi akuntansi suatu perusahaan. Controller bisa disebut dengan nama lain yaitu akuntan internal atau akuntan manajemen.
Sebagai anggota tim manajemen, kunci peran controller tidak terbatas pada fungsi pencatatan dan pelaporan, tetapi meliputi aspek-aspek aplikasi manajemen yang luas. Dari fungsi akuntansi yaitu berperan dalam membantu manajemen dalam tahap perencanaan dan pengendalian untuk mencapai tujuan perusahaan serta tanggung jawab dan kegiatan fungsional utama. Controller juga bertanggung jawab atas fungsi perpajakan. Lanjut ke peran controller dalam perencanaan perusahaan. Tadi kan peran controller dalam perencanaan dan pengendalian. Nah, ini perencanaan dalam perusahaan gitu. Tahap perencanaan mula-mula dirumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai baik jangka pendek maupun jangka panjang. Controller bertanggung jawab untuk mengoordinasi dan menggabungkan rencana kegiatan dari berbagai tingkatan dalam unit-unit organisasi perusahaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Rencana kegiatan gabungan ini dijabarkan dalam satuan uang yang biasa disebut dengan anggaran atau budget. Sekarang peran controller dalam pengendalian manajemen perusahaan. Pengendalian merupakan upaya untuk mengadakan perbandingan secara terus-menerus antara pelaksanaan atau hasil yang sesungguhnya dengan program-program atau anggaran yang telah disusun, dan dengan segera melakukan tindakan perbaikan atas penyimpangan yang berarti atau terhadap kegagalan yang dialami untuk memenuhi hasil yang hendak dicapai. Controller tidak melakukan fungsi pengendalian dalam perusahaan secara keseluruhan. Dia hanya membantu manajemen dalam melakukan pengendalian yang sesungguhnya atas operasi atau kegiatan-kegiatan perusahaan yang berada di bawah kewenangan mereka. Dalam membantu manajemen melakukan fungsi pengendalian, controller menyediakan laporan-laporan beserta analisis-analisis yang diperlukan. Informasi yang disajikan dalam laporan-laporan ini menunjukkan keadaan atau jumlah sesuatu yang perlu mendapat perhatian, attention direction information, dari pimpinan perusahaan atau manajemen. Sekarang lanjut ke pendekatan dalam penentuan harga pokok. Akuntansi biaya sebagai sistem organisasi ditantang untuk berkembang mengikuti lingkungan manufaktur yang baru yang menghendaki kualitas produk yang lebih tinggi, tingkat persediaan yang lebih rendah, otomatisasi organisasi berdasarkan kelompok produk, dan penggunaan teknologi informasi yang lebih efektif. Pembahasan mengenai penentuan harga pokok dimulai dari sistem tradisional costing berdasarkan metode pesanan job order costing atau berdasarkan metode proses costing, dan dilanjut dengan penentuan harga pokok dengan metode just in time hingga penentuan harga pokok berdasarkan aktivitas atau activity based costing ABC, yang merupakan suatu pendekatan yang baru untuk menentukan harga pokok produksi. Menggunakan sistem ABC dapat dihasilkan informasi biaya atau harga pokok yang lebih akurat daripada sistem biaya yang lama, karena sistem ini mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang menentukan biaya dari masing-masing aktivitas dan membebankan biaya-biaya aktivitas kepada produk-produk dengan menggunakan berbagai pemicu biaya atau cost drivers yang berbeda. Pemicu biaya dapat diidentifikasi sebagai faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan dalam biaya dari suatu aktivitas. Sebagai contoh dari pemicu biaya adalah jumlah pemasangan mesin, mengukur berapa banyak kegiatan pemasangan mesin yang dilaksanakan. Pertanyaannya, ada pertanyaan, apa perbedaan yang utama antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Berdasarkan poin yang tadi di atas, jawabannya adalah perbedaan utama pemakai laporan, yaitu akuntansi keuangan menyajikan laporan dengan menitik beratkan pada pihak eksternal, sedangkan akuntansi manajemen kepada pihak internal. Standar penilaian, yaitu informasi keuangan, dipublikasikan untuk digunakan pihak eksternal, tetapi untuk kepentingan internal perusahaan atau pengambilan keputusan internal oleh pemimpin perusahaan. Perspektif atau cakupan informasi, yaitu laporan keuangan untuk pihak eksternal, menunjukkan hasil operasi keseluruhan. Pihak internal disajikan atas dasar bagian. Sifat dari laporan, yaitu akuntansi keuangan bersifat historis, sedangkan akuntansi manajemen menekankan pada masa yang akan datang atau masa depan. Jenis informasi, yaitu akuntansi keuangan berupa informasi keuangan, sedangkan akuntansi manajemen tidak hanya informasi keuangan tetapi juga non-keuangannya.
periode laporan, yaitu laporan keuangan pihak eksternal disusun secara periodik, sedangkan pihak internal dapat menjadi fleksibel. Pertanyaan lagi, uraikan definisi dari pengendalian kontrol dan bagaimana hubungannya dengan perencanaan. Jawaban, pengendalian merupakan upaya untuk mengadakan perbandingan secara terus-menerus antara pelaksanaan atau hasil sesungguhnya dengan program-program atau anggaran yang telah disusun, dengan segera melakukan tindakan perbaikan atas penyimpangan yang berarti atau harus terhadap kegagalan yang dialami untuk memenuhi hasil yang hendak dicapai atau memenuhi target. Hubungan antara pengendalian dan perencanaan yaitu untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam organisasi perusahaan, karena pasti setiap perusahaan memiliki tujuan dan sasaran dalam mengembangkan usahanya tersebut. Dan mungkin cukup sekian materi dari saya Permana Agung Wibowo Mukti. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ya, cukup sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.